Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 10, kita akan melihat bagaimana gambaran Yesus sebagai gembala. Ya, di Perjanjian Baru tuh hanya Yohanes yang menuliskan dengan detail. Yohanes 10, Yesus gembala yang baik. Kalau di Perjanjian Lama itu Daud yang menuliskannya di Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menarik kalau kita merenungkan hal itu saja, karena Daud adalah orang yang dikenal sebagai orang yang berkenan ya kepada Tuhan. Satu di antara 3 orang yang tercatat di Alkitab yang hidupnya berkenan. Yang pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Daud, yang ketiga adalah Yesus ya. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan ini menuliskan Tuhan sebagai gembala yang baik di Mazmur 23. Lalu di Mazmur di Perjanjian Baru, Tuhan pakai Yohanes, salah seorang muridnya, untuk menuliskan Yesus sebagai gembala yang baik. Dan Yohanes itu punya reputasi sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Saya percaya bahwa Yesus mengasihi semua muridnya sama besar, tetapi Yohanes yang tidak hanya menyadari hal itu, tapi dia juga mengakuinya, sehingga dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, di Yohanes 10 ini, dari ayat 1 bagus sekali ya, tapi di ayat 22 sampai 30 ya, khususnya ini ayat 27 ya. Nanti kita lihat lebih detail ya. Ini menarik sekali ya tentang domba Yesus ya. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ada beberapa hal penting ya dari ayat-ayat yang kita baca ini, yang saya bacakan. Yang pertama ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita memutuskan untuk percaya firman Tuhan, maka kita perlu mengakui ya, kita perlu percaya dan mengakui bahwa kita ini sebagai domba-dombanya, kita itu bukan hanya bisa ya mendengarkan suaranya, tetapi memang salah satu hal terpenting, kalau nggak dibilang itu yang paling penting ya, adalah mendengar atau menyimak ya, atau memperhatikan suara Tuhan. Ya, mengenal suaranya dibandingkan dengan berbagai banyak suara di dunia ini, lalu kita menyimak ya, kita listening ya, memperhatikan dan kita mengikuti ya tuntunannya. Lalu Tuhan bilang, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saya pernah lihat satu video bagaimana domba-domba dari seorang gembala ya di Israel itu mengenal suara gembalanya. Ya, jadi ada orang yang menggembalakan domba-domba, lalu dia pakai seruling ya, atau ini kalau seruling cerita, ada satu cerita anak-anak ya zaman dulu ya. Tapi kalau gembalanya ini menyanyi atau gembalanya itu memanggil domba-dombanya ya, itu ternyata domba-dombanya kenal suaranya. Lalu ada orang yang coba meniru, dia pinjam pakaian gembalanya, lalu dia panggil domba-dombanya itu, domba-dombanya nggak datang. Tapi ketika domba-dombanya mendengar suara gembalanya, maka domba-dombanya ini datang ya, memberikan respon ya. Jadi ini salah satu indikasi ya, kalau kita betul-betul domba-dombanya Yesus, maka kita ini mendengarkan suara dia. Ya, mungkin kita bisa bilang, saya nggak dengar, bagaimana mengenali suara Tuhan ya.
Sebenarnya dia bicara terus, ya. Bahkan lewat lingkungan dia juga bicara. Tapi masalahnya kita menangkap nggak ya bahwa itu suara Tuhan yang sedang bicara kepada kita, ya. Bahkan setiap kejadian yang kita alami itu sebenarnya ada pesan ya yang Tuhan sampaikan kepada kita. Di Perjanjian Baru, karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang sudah terima Tuhan Yesus, maka tuntunan utama dalam hidup kita itu adalah lewat roh kita yang sudah lahir baru, ya. Lewat suara Roh Kudus di dalam roh kita itu, ya. Dikatakan di kitab Roma, di kitab Galatia bahwa Roh Kudus itu mendorong kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi ini hal yang penting ya dalam kehidupan kita, yaitu mengenal suara Tuhan lalu mengikutinya. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba camkan ayat ini ya, renungkan. Ketika Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita, ya, dikatakan maka kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini yang ngomong sendiri adalah Yesus, ya. Ketika Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita, maka kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ketika kita ini menyadari bahwa kita adalah domba-dombanya Yesus, kita mengenal suaranya, kita menyimak, kita mendengarkan, memperhatikan suaranya, ya, dan kita mengikuti dia, ya, dan kita sudah terima hidup yang kekal itu ketika kita terima Tuhan Yesus. Maka dikatakan di sini kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kita tidak akan direbut oleh siapapun dari tangan Tuhan. Jadi kita itu aman dalam tangan Tuhan. Ini yang perlu kita pegang, kita camkan ya. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya Tuhan kita itu, Dia pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, Dia lebih besar dari siapapun. Ya, lebih besar dari dukun manapun, lebih besar dari setan manapun, dari siapapun, dari apapun. Ya. Dan dikatakan seorang pun tidak dapat merebut mereka, yaitu murid-murid Yesus, dari tangan Bapa. Jadi sebenarnya kita itu aman sekali. Ya. Apalagi secara khusus dikatakan di ayat 27 sebagai domba-dombanya kita itu mendengarkan suara Dia. Kita menyimak, ya. Tuhan tuh kenal kita, Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi waktu Dia beri tuntunan buat kita, kita dengar, kita ikuti ya. Dan kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ya. Lalu tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Tapi jangan lupa kehendak bebas itu ada pada kita. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita menerima keselamatan, itu sifatnya kekal, ya. Tidak ada yang bisa merebut itu dari tangan Tuhan, ya. Kita ini di dalam tangan Tuhan, kan, ya. Jadi nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Keselamatan itu sifatnya kekal. Tetapi kehendak bebas itu ada pada kita. Nah, bayangkanlah ketika kita terima Tuhan Yesus, kita tuh kan menjadi ciptaan baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita mewarisi apa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ya, anak-anak dalam satu keluarga itu, apalagi kalau keluarga-keluarga dari suku tertentu kan ada marganya kan, ya. Maka anak-anak itu mewarisi semua yang orang tuanya punya. Jadi kalau orang tuanya meninggal, nanti harta warisan turun ke
ke anak-anaknya. Itu otomatis secara legal tuh begitu. Nggak perlu anaknya itu lulus sekolah, bersikap dengan baik, secara legalitas sudah pasti mewarisi. Tapi apakah anak-anaknya itu bisa mengelola harta dengan baik? Apakah anak-anaknya itu akan menjadi berhasil atau tidak? Itu hal yang beda. Ya, jadi ini satu prinsip yang perlu kita pegang ya. Waktu kita melayani Tuhan, kita menjadi hambanya ya. Kita mengikuti tuntunannya, kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Tapi di sisi lain kita itu adalah anak-anak Allah. Kita mewarisi apa yang dijanjikan. Di Mazmur 16, Daud bilang begini, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku." Nah, ini menarik ya. Ada dua hal ini, ada warisan dan ada piala. Kalau warisan itu sesuatu yang diterima karena status kita sebagai anak. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, karena kita anak, kita terima warisan itu. Pada waktunya tentunya ya. Nah, tapi kalau yang namanya piala, itu ada perjuangan, ada pertandingan yang mesti kita hadapi. Nah, kalau kita menang baru dapat piala. Nah, Daud bilang bahwa buat dia, Tuhanlah yang menjadi bagian warisan dan Tuhanlah yang menjadi piala dia. Jadi artinya dia mengakui, karena konteksnya kalau kita pelajari ya, sepertinya Daud itu anak yang ditolak oleh keluarganya. Ya, di bagian lain dia katakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Jadi dia itu tidak berharap menerima warisan dari orang tuanya. Tapi dia bilang, Engkaulah Tuhan bagian warisanku. Itu mengenai status. Tapi kemudian dia juga bilang, Engkaulah yang aku kejar di dunia ini Tuhan. Karena piala itu kan sesuatu yang diperoleh karena perjuangan. Dan Engkaulah yang aku kejar di dunia ini. Ya. Saudara, ini membuat pengertian ini membuat banyak hal itu berbeda dalam kita bersikap, ya, bertindak, bahkan dalam melayani. Kita melayani itu bukan supaya kita selamat ya. Tapi kita itu melayani justru karena kita sudah diselamatkan. Ya. Sudah diselamatkan, karena itu kita itu melayani. Ya, sebagai ucapan syukur. Tapi bukan sekedar hanya karena ucapan syukur, tapi lebih jauh karena memang Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 13 berkata demikian. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, roh kita ini roh yang penurut, tidak bisa berbuat dosa. Ya. Itu di surat Yohanes itu ada disebut. Ya. Tidak bisa berbuat dosa, itu roh kita. Roh kita itu sempurna, perfect, mau menyembah Tuhan, mau ikut Tuhan. Tapi kita kan punya jiwa. Nah, jiwa kita ini yang membutuhkan waktu untuk mengalami proses sanctification, ya, penyucian, pengudusan, supaya jiwa ini menjadi nurut sama roh kita yang sudah lahir baru. Tapi status kita itu ya sebagai anak itu bukan karena jiwa kita sudah disucikan ya, bukan, tapi karena roh kita yang lahir baru. Nah, roh kita lahir baru itu bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dua hal, ya. Kita diselamatkan karena ada anugerah dari Tuhan, lalu ada iman, ya, respon positif kita terhadap kabar baik, lalu kita terima anugerah itu dan kita diselamatkan. Kalau dikatakan lebih lanjut, tidak, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita waktu kita menanggapi kabar baik yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita tentang keselamatan di dalam Yesus, lalu kita memutuskan untuk percaya, maka kita menjadi ciptaan baru, roh kita itu menjadi roh yang penurut, dan roh ini berseru kepada Tuhan dengan memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, diberinya otoritas menjadi anak-anak Allah.
Nah, itu masalah status. Nah, kadang-kadang di dalam satu keluarga mungkin ada anak yang nakal, yang bandel, ya. Tetap aja anak statusnya. Marganya tetap nempel di situ. Sekalipun anak itu ngambek ya, saya nggak mau pakai marga orang tua saya nggak mau ya. Anaknya benihin ya, ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dalam hal pelayanan kesembuhan. Dia pelayanan kemana-mana luar biasa ya, tetapi anak-anaknya itu berontak ya. Dulu ya, anaknya yang sulung, yang perempuan tuh bilang, I hate you, aku benci kamu, aku benci Tuhan ya. Kenapa kamu bukan seperti ayah orang lain ya? Kok kamu harus jadi pendeta, jadi hamba Tuhan ya? Nah, tapi tetap aja itu anaknya benihin ya. Sampai dia tuh pada usia dewasa, ya Tuhan pakai hamba Tuhan lain untuk membawa dia kenal Tuhan. Dan hari ini, wah luar biasa. Sudah menikah dengan seorang pria yang juga melayani Tuhan. Dan mereka suami istri ini melayani anak-anak muda di Amerika secara luar biasa. Ya. Dahsyat sekali. Nah, yang saya mau bilang adalah ketika mungkin kita kecil, ya dulu saya juga suka begitu ngambeknya sama orang tua saya. Ya, saya merasa nggak disayang. Terus ketika jalan tuh nggak mau pulang dari mana gitu, nggak mau bareng, saya jalan duluan apa di belakang sendirian, nggak mau deket sama orang tua gitu. Tapi kan mau pulang kemana? Pulang ke rumah pasti. Ya mau makan di mana? Mau makan di rumah. Walaupun ngambek gitu ya, tapi tetap saya anak dari orang tua saya. Ya akhirnya mereka membujuk saya dipeluk, ya lalu dibelikan berbagai hal lah gitu. Jadi anak-anak itu kalaupun ngambek ya, tetap dia jadi anak. Tapi kalau sudah dewasa ya, sudah menjadi udah punya status hukum ya. Lalu secara sadar datang kepada pengadilan dan berkata, saya nggak mau jadi keluarga ini lagi. Saya mau lepaskan marga saya. Saya mau nyatakan saya putus dari keluarga saya. Nah, kalau datang ke pengadilan, ya itu prosesnya tidak simpel ya. Ada prosesnya dengan sadar dibuat sumpah segala macam kayak begitu. Lalu setelah diputuskan maka putus ya. Nah, itu warisan orang tua nggak bisa jatuh kepada kita lagi. Dan itu dilakukan secara sadar. Nah, kita perlu sadar akan hal ini ya, bahwa keselamatan itu sesuatu yang sangat luar biasa dan Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Selama kita mengikuti Tuhan ya, kita membangun hubungan dengan Tuhan, percayalah ya. Roh Kudus yang dalam hati kita itu yang menuntun kita supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Dia senantiasa. Bahkan dalam rencana Dia yang sempurna. Kehidupan Kristen itu tidak sulit ya. Simpel, sederhana, selama kita mengizinkan Dia menuntun hidup kita. Sulitnya itu karena seringkali kita punya keinginan daging yang aneh-aneh. Ya. Yang jiwa kita ini masih perlu banyak dibersihkan. Gitu. Bahkan setelah melayani Tuhan juga, jadi hamba Tuhan juga, jiwa kita tetap perlu disucikan. Kan faktanya banyak. Hamba-hamba Tuhan juga mungkin ya makanya jangan menuntut orang itu sempurna ya, karena kan sedang diproses oleh Tuhan. Masing-masing sedang diproses oleh Tuhan, tapi kehidupan kita tetap menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Ada hamba Tuhan yang masa lalunya mungkin tidak baik, tapi ketika Tuhan proses dia, maka kesaksiannya dia itu justru menjadi berkat ya bagi banyak orang. Orang bisa melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ada juga hamba Tuhan yang sejak dari kandungan mungkin sudah didedikasikan ya untuk melayani Tuhan seperti Nabi Samuel. Dan sepanjang hidupnya dia menjadi berkat walaupun ada juga sisi-sisi yang sedang dalam proses ya untuk disempurnakan. Tapi dari banyak orang ya kehidupan berbagai macam hamba Tuhan juga ya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu baik. Dia menjadikan segala sesuatunya menjadi baik dan oleh karena itu kita tetap perlu tenang, teduh, aman menyadari bahwa Tuhan itu selalu baik ya. God is good. Amin.